Selamat siang Bu April. Ya, selamat siang Pak Budi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, saya awali untuk melakukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching hari ini ya. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati nantinya. Nah, dan nanti ada nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang akan saya pegang. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah kemudian bagaimana Ibu untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, dan coachingnya nanti sesuai nggak dengan prinsip coaching. Nah, nanti diantaranya terkait dengan kemitraan, terkait dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama terkait dengan rubrik kali ini yang akan saya tanyakan pada Ibu, kompetensi apa toh Bu yang akan jenengan kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik Pak, terima kasih. Pertanyaan pertama yaitu potensi yang ingin saya kembangkan pada coaching pada hari ini yaitu present atau kehadiran penuh. Yang kedua sebagai pendengar aktif atau mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu dapat memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi itu Pak. Jadi ada 3 poin itu ya. Ada 3 poin. Nah, dari ketiga poin tersebut kira-kira jenengan akan kerucutkan atau akan jenengan lebih kembangkan spesifik yang mana? Ya, ada 2 yang mau saya kembangkan. Yang pertama yaitu yang sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot sebagai pertanyaan pemantik. Oke, jadi ada 2 kompetensi ya yang akan dikembangkan ya. Indikator apa tuh Bu yang ingin jenengan gali dalam proses coaching kali ini? Ya, yang saya ingin gali pada proses coaching pada coaching kali ini, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan dari coachee yang dihadapi dan dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya berdasarkan dari ide-ide dari coachee itu sendiri Pak. Oke, jadi nanti itu intinya coachingnya nanti menemukan masalah dari permasalahan, menemukan solusi ya. Solusi dari permasalahan tadi ya. Sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot yang diberikan oleh coach seperti itu. Oke, mungkin untuk pra-observasi kali ini kita cukupkan sekian. Nanti silahkan dilanjut proses coachingnya. Nanti akan saya membaur di situ, akan saya nilai terkait dengan proses coaching panjenengan. Oke, terima kasih Bu. Silahkan dimulai ya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam Bu April. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu April sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Febri. Ya Bu Febri, seperti yang kita sudah agitakan sebelumnya, hari ini kita mau bincang-bincang. Iya Bu. Kira-kira Bu Febri itu mau menyampaikan apa? Monggo kita bisa diskusikan di sini. Oh iya, jadi gini Bu, selama mengajar ini saya itu merasa gimana ya, kurang berinovasi lagi gitu ya Bu ya. Secara siswa kita kan beda zaman ya dengan kita ya, mungkin mereka lebih senang dengan menggunakan gadget dan sebagainya begitu Bu. Berarti tujuan Bu Febri pertemuan kita pada hari ini yaitu bagaimana pembelajaran dengan inovasi-inovasi baru ya Bu ya. Iya Bu April. Terus bagaimana pembelajaran yang sebelumnya Bu Febri yang dikatakan kurang inovasi itu yang seperti apa? Mungkin ya kalau kemarin kan mungkin masih dengan metode ceramah, mungkin permainan juga ada, tapi masih jarang dilakukan gitu Bu. Apalagi tentang materi-materi yang tertentu itu saya masih kurang ide. Nah, mungkin saya inginnya itu mungkin nanti juga ada dengan game atau dengan materi atau tugas-tugas yang disampaikan dengan Canva atau apa gitu Bu. Oh, berarti pembelajaran sebelumnya itu belum menggunakan inovasi-inovasi yang beragam Ibu. Iya. Terus pembelajaran ideal menurut Bu Febri itu yang seperti apa yang diharapkan oleh Bu Febri? Kalau saya itu pinginnya yang mengikuti perkembangan zaman anak ya Bu ya. Secara mungkin kalau zaman kita dulu kan belum ada ya dengan menggunakan HP. Kalau anak zaman sekarang kan mereka
setiap hari pegangannya sudah HP. Nah, daripada itu juga kurang bermanfaat, saya pengennya itu dimanfaatkan untuk pembelajaran gitu Bu. Ya. Oh baik. Sebelumnya Bu Febri apakah pernah melakukan cara-cara untuk berinovasi media pembelajaran yang digunakan di pembelajaran? Pernah sih Bu nyoba, kemarin tuh nyoba lihat di YouTube cara membuat game gimana dalam pembelajaran itu dengan lihat di YouTube, jadi saya bikin sendiri dengan di YouTube gitu ya caranya gimana langkah-langkahnya dan sudah saya coba. Mungkin juga belum sesering mungkin sih Bu, baru mencoba-coba gitu Bu. Ya, berarti sudah pernah dilakukan menggunakan game ya. Iya. Dan itu bisa menjadi alternatif media pembelajaran yang inovatif ya seperti itu. Iya. Kira-kira ada lagi nggak selain game yang Bu Feby ingin rancang atau ingin munculkan dalam proses pembelajaran yang sebagai pembelajaran yang inovatif? Mungkin selain game juga anak-anak mungkin kebalikan ya yang kita tuntut biar anak-anak itu membuat gamenya sendiri, jadi mereka bisa menguasai seperti apa materinya, jadi mereka malah lebih menguasai membuat pertanyaan sendiri dan mereka harus bisa mencari jawabannya sendiri itu gitu. Saya pikir juga itu jadi lebih menarik ya karena siswa itu bisa ikut andil terjun langsung untuk pembuatan game. Jadi anak-anak itu selain inovatif untuk pembelajarannya juga kreatif ya dari siswa dan untuk siswa itu sendiri. Seperti itu gitu Bu Febri. Kira-kira misalnya yang Bu Febri rancangkan seperti tadi itu mau kapan diterapkan ke siswa? Mungkin secepatnya ya Bu ya, minggu depan mungkin saya lakukan gitu Bu. Oh ya baik, lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Iya. Nanti mungkin setelah Febri sudah menerapkan untuk inovasi pembelajaran yang menggunakan game yang lebih inovatif, menggunakan PC dan sebagainya, kita bisa ketemu lagi Ibu Iya. untuk melihat Iya, progresnya Bu, itu bagaimana, hasilnya bagaimana. Mungkin saja saya juga bisa menerapkan itu di kelas saya. Iya. Seperti itu Bu Febri. Baik, berarti Bu Febri hari ini sudah menemukan solusi untuk permasalahannya gitu, Iya, Bu Febri? sudah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Febri untuk waktunya. Ya, terima kasih juga ya Bu April waktunya. Selamat siang Bu April. Selamat siang Pak Budi. Gimana tadi hasil dari coachingnya? Alhamdulillah lancar. Oke, tadi saya juga sudah ikut membaur di situ. Iya. Nah, sebelum kita tutup untuk proses coaching ini, saya akan memberikan pertanyaan dalam pasca observasi ini. Apa saja tuh Bu yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya. Baik Pak Budi, dari tadi proses coaching yang sudah saya lakukan, yaitu saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Ya. Di mana pertama yaitu menanyakan tujuan yang ingin dicapai, Ya. kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi, terus dilanjutkan dengan rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut dapat menggali coachee untuk dapat menceritakan masalah yang dihadapi, kemudian dapat menemukan solusi-solusi yang dihadapi berasal dari coachee itu sendiri melalui pertanyaan pemantik yang berbobot yang disampaikan oleh coach. Oke, baik Ibu. Selaku observer, saya tadi juga sudah ikut menilai panjenengan saat proses coaching tadi. Saya menilai panjenengan sudah cukup baik dari prosesnya, alurnya juga sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, memberi pertanyaan-pertanyaan pematik sehingga coachee itu tadi mampu menemukan solusi dalam permasalahannya. Dan mampu juga coachingnya juga dilakukan secara prinsip-prinsip coaching. Nah, untuk pertanyaan kedua, pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa lagi kira-kira yang panjenengan ingin kembangkan dengan coaching tadi? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentunya ingin memahami lebih dalam lagi untuk alur Tirta dalam proses coaching yang nantinya bisa saya terapkan pada kasus-kasus yang lain atau permasalahan-permasalahan yang lain sehingga dapat menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh coachee. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Ya.
Saya berharap kedepannya panjenengan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Mungkin observasi kali ini kita cukupkan sekian. Ya, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Febri. Gimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah baik kabarnya. Gimana Bu Febri, kabarnya baik juga? Alhamdulillah baik juga Pak Budi. Gini Pak Budi, sebelum kita melakukan coaching, Ya. sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Budi. Siap. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Budi itu kompetensi apa yang akan Pak Budi kembangkan dalam coaching kali ini? Dalam coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi listen, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Febri dengan coach saya nanti. Oh iya. Terus pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya? Kalau yang spesifik, lebih spesifiknya dari yang awal tadi, yang akan saya kembangkan terkait dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh iya, berarti 2 gitu ya Pak ya? Iya. Oh iya. Terus indikator yang bagaimana yang diinginkan Pak Budi dalam proses coaching nanti? Yang saya inginkan dari coach saya nanti, untuk coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami, kemudian menemukan langkah-langkah terkait dengan mengatasi permasalahan tersebut. Oh iya, itu ya. Demikian dulu ya Pak Budi ya observasi kita kali ini. Silahkan Pak Budi melakukan coaching dulu terhadap coachingnya. Siap-siap Bu. Selamat siang Bu April, gimana kabarnya? Nah, selamat siang Pak Budi, alhamdulillah baik. Pak Budi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Gimana tadi katanya mau ketemu, mau ada yang mau dibahas apa? Ya, ini Pak Budi, saya ingin membahas tentang siswa ya, pembelajaran di kelas, siswa kelas 11 itu saya perhatikan kok di dalam kelas itu ada sebagai siswa yang motivasinya tinggi sama yang rendah Pak. Motivasi belajar maksudnya betul, ya. betul. Jadi tujuan kita hari ini itu untuk membahas motivasi siswa dalam belajar. Kenapa kok bisa jenengan tahu siswa tersebut motivasinya rendah? Ya, bisa dibandingkan dengan anak-anak yang motivasinya tinggi. Kalau yang motivasinya tinggi itu ketika proses pembelajaran itu bisa fokus, bisa memperhatikan dengan baik, bisa menjalankan apa yang diperintahkan. Yang sebagiannya lagi itu cenderung pasif, kemudian sibuk sendiri dengan pekerjaan lain, mengobrol, ngantuk dan sebagainya. Itu yang membuat saya berpikiran motivasi anak itu sebagian rendah. Oh, seperti itu. Iya, Pak. Menurut panjenengan, kondisi idealnya seperti apa toh? Ya, saya inginnya semua siswa dalam satu kelas itu ya motivasinya tinggi semua, Pak. Oh, inginnya pokoknya semua siswa itu motivasinya sama gitu ya. Menurut panjenengan, sebelumnya itu panjenengan pernah menempuh cara seperti apa? Ya, untuk bisa meningkatkan motivasi ini ya Pak. Iya. Ya, saya itu sebelum-sebelumnya selalu menerapkan pembelajaran dengan berkelompok. Iya. Jadi anak-anak saya kelompokkan dicampur antara motivasi yang tinggi dan motivasi yang rendah di dalam satu kelompok. Harapannya nanti yang motivasi tinggi itu bisa mempengaruhi, bisa membantu yang anak-anak yang motivasinya rendah. Ya, itu beberapa kali bisa menjadi meningkatkan motivasi dari sebagian anak yang jadi tadi. Ya, tetapi beberapa kali ada yang malah justru tetap pasif Pak. Jadi yang mendominasi yang motivasinya tinggi itu tadi. Jadi mungkin ada cara lain yang bisa saya gunakan seperti itu. Oh, jadi awalnya memang jenengan sudah menerapkan cara awal seperti itu, tapi masih ada anak-anak yang pasif gitu ya? Iya, betul. Nah, cara lainnya menurut panjenengan sudah ada belum rencana lain untuk meningkatkan motivasi tersebut selain cara yang jenengan sampaikan tadi? Ya, karena ini saya lihat tuh yang motivasinya itu kok banyak yang putra ya Pak. Ya. Nah, kalau putra kan biasanya banyak gerak. Itu saya rencananya ini untuk pembelajaran itu
lebih ke suasana baru, misalnya dibawa ke luar kelas, ke lapangan, itu bisa belajar langsung di lapangan seperti itu. Dan juga itu yang pertama. Yang kedua itu melakukan praktek langsung. Praktek langsung itu anak-anaknya bawa bahan sendiri, alat dan bahannya sendiri, sehingga nanti ketika pembelajaran anak akan berinteraksi langsung dengan alat dan bahan yang dipakai. Jadi anak lebih sibuk pada kegiatan pembelajarannya itu, sehingga akan lebih dapat meningkatkan motivasi. Oke, jadi ini rencana yang mau jenengan lakukan ada 2. Kira-kira kapan mau jenengan laksanakan? Ya. Saya pikir segera mungkin Pak, mungkin minggu depan, karena minggu ini saya akan merancang dulu bagaimana konsepnya, bagaimana cara pembelajarannya, strategi dan sebagainya. Jadi saya rencanakan minggu depan, insya Allah. Oke, minggu depan kira-kira di hari apa? Pada saat jam pelajaran hari Selasa. Oke, hari Selasa. Jadi nanti mungkin saya juga pengen tahu progresnya seperti apa. Nanti setelah hari Selasa nanti saya pengen ketemu lagi. Saya pengen tahu ceritanya, hasil progresnya seperti apa. Ya, siap Bapak. Jadi setelah hari Selasa itu saya sudah menerapkan pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran yang baru. Nanti kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Oke, siap. Nanti kita tunggu ya Bu ya. Mungkin sudah cukup? Alhamdulillah sudah cukup. Oke. Mendapatkan ide-ide dan solusi masalah saya. Ya, kalau sudah cukup kita cukupkan sekian dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya tunggu progresnya. Gitu ya Bu ya. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak. Sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Budi lakukan pada saat melakukan coaching yang terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Dalam coaching tadi dengan teman saya, dengan coach saya, itu saya sudah menggunakan alur TIRTA. Nah, seperti menanyakan tujuan, mungkin identifikasi masalah, terus merencanakan aksi dan merencanakan tanggung jawabnya. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya tadi untuk menemukan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi untuk memecahkan masalahnya tersebut. Oke, baik Pak Budi, saya sebagai observer ingin menyampaikan beberapa hal terkait proses coaching yang Pak Budi lakukan sudah lebih baik lagi gitu ya, dilakukan lebih baik lagi, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur TIRTA, serta Pak Budi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pematik sehingga coachingnya tadi juga mampu menemukan solusi dalam permasalahannya. Dan juga coachingnya juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Betul. Nah, pertanyaan yang terakhir sebelum saya tutup ya Pak Budi ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Pak Budi lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi terkait dengan memahami lagi terkait proses TIRTA. Mungkin untuk mendalaminya bisa konsultasi dengan teman rekan sejawat yang sudah menguasai coaching, atau enggak mencari video-video terkait dengan coaching, sehingga nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Ya begitu ya Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Febri, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Bu April, gimana Bu April? Alhamdulillah baik juga Bu. Ya Bu Febri, ini berkaitan dengan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Febri. Sebelum melakukan coaching, saya punya beberapa pertanyaan kepada Bu Febri. Nah, pertama saya nanti akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini. Ibu, untuk proses coaching pada hari ini, nanti saya mengamati apakah yang dilakukan oleh Bu Febri itu sesuai dengan alur TIRTA atau belum. Kemudian bagaimana Ibu dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach
serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan yang akan saya sampaikan yang pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan kepada proses coaching kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu nanti present, yang kedua mendengarkan aktif, terus yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 nih yang perlu dikembangkan. Nah, menurut Ibu dari ketiga kompetensi itu adakah yang menjadi kompetensi spesifik yang Bu Febri ingin kembangkan? Iya, ada Bu, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu nanti mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, selanjutnya indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya itu ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh ya, baik. Saya rasa cukup dulu Ibu untuk observasi. Nanti kita lanjutkan. Saya akan amati proses coaching yang sudah dilaksanakan dengan coaching. Nanti setelah proses coaching nanti kita bertemu lagi Ibu. Iya Bu April. Selamat siang Pak Budi. Siang Bu Febri. Gimana kabarnya Pak Alhamdulillah Budi? sehat, baik. Gimana Bu Febri? Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih yang mau diomongin pertemuan kita ini? Iya, tadi saya memang pengen ketemu dengan Ibu, mau membicarakan. Ada unek-unek terkait dengan saya pribadi. Iya. Ketika saya ngajar itu, anak-anak itu pada tidur, Bu. Nggak Iya. tahu konsentrasinya seperti apa, tapi sering kali seperti itu. Saya juga bingung mau gimana caranya. Nah, ini makanya tadi saya kabari jenengan, saya pengen ketemu dengan jenengan, mau minta solusi, mau minta pencerahan lah, seperti itu. Jadi ketika pelajaran Pak Budi anak-anak malah tidur gitu ya? Berarti Iya. tidak memperhatikan Pak Budi saat menjelaskan? Betul sekali ya, ada sebagian tapi ya 50% lah. Banyak anak-anak itu yang tidur di kelas, nggak tahu malam hari begadang atau apa, atau mungkin dari segi pembelajaran saya yang seperti apa saya kurang tahu. Anak-anak kurang antusias dalam mengikuti Iya pembelajaran. gitu ya Pak Budi ya. Iya. Kita kan cuma punya waktu pendek ya Pak ya, mungkin cuma 10 menitan ya. Iya. Nah dari obrolan kita nanti apa sih yang mau Pak Budi inginkan dari obrolan kita nanti? Saya pengen menemukan solusi Bu terkait dengan permasalahan yang saya alami tadi. Anak-anak itu di kelas sering tidur, kurang memperhatikan pelajaran saya. Pengennya menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami ini Bu. Ya berarti terus yang mau Pak Budi lakukan apa? Yang saya lakukan yang awal mungkin ya refleksi diri dulu lah terkait dengan pembelajaran saya. Apakah pembelajaran saya itu benar-benar menyenangkan apa tidak, atau kenapa kok anak-anaknya seperti itu. Ya mungkin dengan cara mengajak teman ke kelas mungkin, terus menilai pembelajaran saya itu seperti apa. Mungkin yang bisa saya lakukan ya awalnya seperti itu. Terus menurut Pak Budi yang pembelajaran yang menyenangkan itu yang bagaimana? Kalau menurut saya pembelajaran yang menyenangkan itu ya pembelajaran yang yang tidak monoton Bu. Nah, bisa memanfaatkan hal-hal yang di sekitar kita untuk diangkat ke pembelajaran kita sehingga anak-anak itu bisa lebih fokus dengan pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak itu. Berarti ya menurut Pak Budi ketika ada di level 10 itu ketika guru menjelaskan gitu murid-murid bisa fokus gitu ya Pak ya? Iya. Itu berada di level tertinggi ya Pak ya, level Betul 10 sekali. ya. Nah sekarang menurut Pak Budi pembelajaran di kelas itu yang Pak Budi alami sekarang itu berada di level Baru berapa? level kemungkinan level 6, 5 ke 6 lah. Kok bisa begitu, bisa dijelaskan? Dengan pembelajaran yang saya berikan seperti itu, indikatornya yaitu anak-anak kurang mendengarkan tadi. Nah, saya pengennya pembelajaran saya itu lebih penilaiannya meningkat lah, paling tidak di angka 8, di angka 9. Tapi kalau di angka 10 kayaknya
terlalu cepat. Masih, iya, masih masih terlalu jauh jauh sekali, gitu ya, tapi paling iya. tidak ada peningkatan di angka 7 atau angka 8 lah maksimal mungkin. Oh ya, terus buat meningkatkan level itu Pak Budi mau melakukan apa? Kalau saya terkait dengan itu ya menerapkan inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran mungkin dengan gaya pembelajaran saya, terus menerapkan gak hanya konvensional saja, nanti menerapkan pembelajaran yang melalui visual, atau nanti saya ajak ke bengkel anak-anaknya biar nggak bosan, mungkin itu Bu. Ya begitu ya. Terus dari yang sudah dilakukan Pak Budi itu ya, apakah anak-anak itu sudah melakukan di bengkel gitu ya Pak ya? Kalau di bengkel anak-anak sudah kira-kira lebih antusias gitu. Kalau di kelas saya pembelajaran di kelas itu memang anak-anaknya ngantuk. Tapi ketika nanti kemarin sempat saya ajak sekali itu di bengkel itu kan anak-anaknya lebih antusias, tidak ngantuan. Tapi kan pembelajaran kita banyak di kelasnya karena bengkelnya juga bergantian dengan guru yang lain gitu. Iya. Jadi mungkin anak-anak lebih antusias di bengkel gitu. Betul ya Pak sekali. Budi ya. Oh iya, oke. Terus kapan nih waktunya Pak Budi mau melakukan itu? Kemungkinan nanti kalau untuk menerapkan ini saya minggu ini sepertinya udah nggak ada jam, mungkin mulai minggu depan Bu. Mulai minggu depan untuk akhir-akhir ini mungkin saya untuk ngobrol-ngobrol, tanya-tanya teman yang tahu teknologi untuk membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan tadi. Untuk realnya nanti di hari Senin mungkin setelah pelajaran nanti. Jadi yang didapatkan dari obrolan kita ini apa Pak Budi? Untuk yang saya dapatkan dari obrolan kita ya untuk meningkatkan pembelajaran saya itu harus refleksi diri. Terus untuk menunjang itu semua harus meningkatkan kompetensi kita di cara pembelajarannya, mungkin dengan menggunakan video pembelajaran atau nanti diajak ke bengkel dengan melihat visual langsung, anak-anak bisa lebih tertarik seperti itu Bu. Mungkin gitu aja ya Pak Budi ya obrolan kita siang ini. Kita ngobrol-ngobrolnya lain kali mungkin minggu depannya lagi biar saya juga bisa, Pak Budi bisa cerita dong gimana hasilnya gitu ya Pak ya. Besok tunggu aja cerita saya Bu, coba hasil dari diskusi saya atau unek-unek saya yang saya sampaikan jenengan tadi, terus menghasilkan solusi-solusi terbaik mungkin buat saya, nanti akan saya terapkan di Senin depan. Nanti tunggu saja ceritanya, nanti kalau saya butuh lagi saya calling jenengan lagi Bu. Oh iya, baik Pak Budi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu, terima kasih juga atas waktunya. Selamat siang Bu Febri. Selamat siang Bu April. Baik, untuk pertemuan kita pada kali ini setelah melakukan proses coaching, ini pada sesi pasca coaching Bu Febri ya. Sebelum penutupan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu sebagai refleksi proses coaching yang tadi sudah dilakukan ya. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan. Jadi dalam coaching ini saya melakukan coaching dengan alur tirta seperti menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oh ya, baik, saya juga sudah mengamati ya tadi proses coachingnya. Sebagai observer, saya menyampaikan beberapa hal terkait proses coaching yang tadi Ibu laksanakan itu sudah cukup baik ya. Dengan proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta Bu. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dari coach sehingga mampu menemukan solusi dalam permasalahannya yang dihadapi oleh coach, dan juga coaching Ibu sudah dilakukan sesuai prinsip-prinsip coaching. Terakhir Bu, ini pertanyaannya, kompetensi apa lagi yang diinginkan atau dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses tirta sehingga nanti saya ketika melakukan coaching itu menjadi lebih baik lagi Bu. Oh ya, baik. Jika begitu semoga kedepannya proses melakukan coaching itu menjadi lebih baik lagi ya, Bu. Amin Bu ya. Mungkin
dicukupkan untuk proses pasca observasi coaching pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan kedepannya pada proses coaching-coaching yang lain. Saya ucapkan terima kasih Bu Febri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.